memunculkan surya di balik awan. Dia memberikan segala pertolongannya yang ajaib kepada kita orang-orang yang percaya kepada Dia. Makasih Tuhan, Kau baik bagi kami. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, ingat di hati, kuatkan harap, Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Oh, surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggal. Sekali lagi, surya bersinar, surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Oh, surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Shalom, haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bisa kembali ada dalam anugerah ibadah online ini, dan saya percaya Tuhan pasti memberkati kita semuanya, amin. Dan saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita rendahkan hati kita berdoa agar oleh karena pengurapan Roh Kuduslah yang membuat hati kita digemburkan menjadi tanah yang subur, dan dengan rendah hati kita diberkati dan menjadi berkat. Karena itu mari kita berdoa lebih dahulu. Allah Roh Kudus, ini waktunya kami untuk menerima kebenaran-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang setia, bahkan di situasi yang sulit sekarang ini, kasih setia-Mu tidak pernah beranjak dalam hidup kami. Dan pada saat ini pun kasih karunia-Mu lah yang memampukan kami, umat-Mu yang mendengar, melihat, dan menerima kebenaran ini, diurapi dengan anugerah, hikmat, dan pewahyuan-Mu. Dan pelayan-Mu ya tetap oleh anugerah-Mu hanya sebatas sebagai pelayan, dan hanya mempermuliakan Tuhan Yesus saja. Karena itu kami terima anugerah-Mu dengan hati bersyukur di dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini situasi yang sukar, situasi yang sulit ini
kita tetap harus berpegang teguh kepada firman Tuhan dan bergantung penuh kepada kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tema kita pada saat ini adalah mandiri. Sekali lagi, mandiri. Saudara, ketika ada seorang hamba Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau sedang berkhotbah, biasanya jemaat yang mendengar ketika diberkati, maka dia akan berkata, amin. Nah, saudara perhatikan, kata amin itu berasal dari bahasa Ibrani A-M-M-E-N, ya, yang dibaca juga amin, ya. Nah, kata amin dari bahasa Ibrani itu berasal atau berakar dari sebuah kata yang artinya setuju, teguh, benar, setia. Ya. Jadi ketika kita berkata amin, sesungguhnya kita sedang meresponi, ya, firman yang disampaikan atau kebenaran yang disampaikan dengan sebuah kepercayaan bahwa apa yang disampaikan itu iya, benar, teguh, ya, setia, dan kita percayai. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 14 yang dikatakan, inilah firman dari amin, saksi yang setia dan benar, ya. Nah, amin di sini menunjukkan bahwa itu gelar dari Tuhan, ya. Jadi apabila kita mengucapkan amin, berarti kita sedang menyebut Tuhan adalah benar. Bahkan di dalam Ulangan pasal ke-27 ayat 15 dan juga ayat 17 sampai ayat 26, di sana dikatakan begini, ya. Semua orang Israel harus menjawab amin ketika ada firman Tuhan dalam bentuk peringatan-peringatan, ya. Mereka harus berkata amin. Tujuannya agar firman itu terus menjadi peringatan, menjadi tanda, menjadi suluh, menjadi pagar, menjadi pedoman, menjadi tuntunan dalam hidup bangsa Israel. Maka kesimpulannya, saudara, ketika seseorang berkata amin, ia harus sadar bahwa ia sedang mengakui bahwa apa yang dikatakan firman Tuhan, ya, adalah benar, atau bahwa perkataan Allah itu adalah benar. Jadi ketika seseorang hamba Tuhan atau siapapun menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dan orang yang menerima itu berkata amin, sesungguhnya dia sedang, ya, mengakui bahwa apa yang difirmankan, disampaikan itu adalah benar, ya. Nah, berdasarkan Wahyu tadi itu, ya, Wahyu pasal yang ke-3 ayat ke-14, maka ketika kita meresponi firman Tuhan yang disampaikan lalu kita berkata amin, sesungguhnya, ya, kita sedang mengakui bahwa apa yang difirmankan itu adalah benar, dan sekaligus Tuhan itu adalah benar. Namun perhatikan baik-baik, saudara, ya. Pengakuan kita ketika berkata amin artinya benar, setuju, iya, Tuhan itu setia, Tuhan itu benar, perkataannya iya dan amin, benar, ya. Pengakuan itu tidak boleh berhenti sebatas pengakuan saja, namun harus diimbangi dengan sebuah sikap atau tindakan melakukan
apa yang diaminkan itu, melakukan apa yang menjadi kebenaran itu, melakukan apa yang menjadi firman itu. Jadi kata amin itu tidak boleh hanya sebatas kalimat yang keluar dari mulut kita, amin. Namun di dalam kata amin itu harus ada sebuah respon, tidak hanya perkataan ya, setuju, itu benar, ya. Namun itu harus diimbangi dengan satu sisi lainnya, ya, mengakui kebenaran itu, meresponinya dalam tindakan nyata atau dilakukan kebenaran itu, ya. Itulah sebabnya, saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, hati kita itu harus benar-benar hati yang rela, hati yang rendah hati, sehingga kita menjadi tanah yang subur. Sehingga setiap firman yang kita terima itu tidak menjadi sebuah pengetahuan atau berita yang gembira, berita yang baik, ya, namun hanya sebatas berita yang baik, berita yang gembira, berita yang benar, namun tidak mengubah apapun dalam hidup kita. Karena kalau kita kembali kepada dasar ini, firman itu punya sebuah kekuatan, firman itu punya sebuah influence, punya sebuah pengaruh, ya. Ketika kita berkata amin lalu kita responi dalam sebuah tindakan yang nyata, maka firman itu punya kekuatan untuk membawa kita hidup di dalam firman, hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam pengakuan akan adanya Tuhan, hidup di dalam ketergantungan kepada firman Tuhan dan pribadi Tuhan. Karena itu mari kita baca di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai 27, saudara. Ya. Yakobus pasal yang pertama ayat 22 sampai ayat ke-27, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, jadi kalau seseorang mendengarkan firman tidak melakukan, itu artinya dia menjadi menipu dirinya sendiri. Artinya, ya, berkata amin, setuju, mengakui. Namun jika tidak dilakukan, sesungguhnya kita ini menipu diri sendiri, ya. Apa yang kita ucapkan tidak sama dengan apa yang dalam hati, ya. Sehingga kita hanya menjadi pendengar saja atau hidup kita dalam kemunafikan diri sendiri. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, perhatikan, ya. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, jadi ketika mendengar firman itu, dia tidak hanya sekedar menerima, tidak sekedar mengaminkan, tapi menerima, kemudian merenungkan, ya, meneliti, ya. Maka perhatikan, ya, atau bahkan juga dikatakan ia juga bertekun di dalamnya, ya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, jadi ayat 22 sampai ayat 25 ini itu sebuah prinsip, ya. Siapa yang mendengarkan firman Tuhan, siapa yang meneliti firman Tuhan setelah mendengar,
siapa yang bertekun di dalamnya, ya, artinya mendengar dan melakukannya, dia disebut berbahagia atas perbuatannya. Mendengar, ya, mengaminkan, kemudian meneliti, bertekun di dalamnya, kemudian melakukannya atau berbuat sesuai dengan firman itu, maka kita akan berbahagia karena perbuatan kita itu, melakukan firman itu mendatangkan kebahagiaan. Kenapa bahagia? Karena firman itu punya kuasa merubah konsep pikiran, mengubah cara pandang kita, mengubah perilaku kita, sehingga cara pandang, perilaku, tindakan, perbuatan itu akan sesuai dengan firman Tuhan. Itulah yang melahirkan berkat-berkat firman Tuhan, dan kita akan menjadi pribadi yang berbahagia. Nah, ayat 22 sampai 25 itu bicara hendaklah kamu mendengar dan melakukannya, ya, meneliti, bertekun di dalamnya. Ya. Ayat 26 sampai 27 itu merupakan contoh, ya. Ketika seseorang mendengar dan melakukannya, contohnya seperti ini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, perhatikan, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27, ibadah yang murni dan yang tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Jadi ayat 22 sampai 25, ya, itu menekankan betapa pentingnya kita mendengar firman Tuhan, ya, meneliti, mengamati, bertekun di dalamnya, melakukan, ya. Nah, contoh orang yang mendengar dan melakukan itu seperti ini, saudara, ya. Misalnya beribadah, ya. Jika orang itu beribadah namun dia tidak mengekang lidahnya, maka ibadahnya itu sia-sia, ya. Jadi ibadah itu baik, namun jika tidak diimbangi dengan sebuah tindakan, yaitu mengekang lidahnya, maka ibadahnya itu sia-sia, ya. Artinya dia tidak melakukan kebenaran, dia tidak melakukan firman Tuhan. Ibadah itu perintah firman Tuhan, saudara, ya. Ibadah itu perintah Tuhan, ya. Makanya bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, tujuannya agar apa, saudara? Beribadah, menyembah kepada Tuhan. Jadi itu firman Tuhan, itu perintah Tuhan, itu kehendak Tuhan. Namun kehendak Tuhan dalam ibadah itu jika tidak diimbangi dengan mengekang lidah, maka itu sama halnya tidak melakukan ibadah, tidak melakukan firman Tuhan. Yang kedua contohnya, ya, ibadah sejati adalah mengunjungi yatim piatu dan juga para janda, ya. Ini artinya apa, saudara? Ya. Firman Tuhan yang kita dengar itu tidak hanya berupa teori, ya. Ibadah itu adalah firman Tuhan. Ibadah itu tidak hanya duduk dalam gedung gereja, mendengarkan pujian atau ikut pujian, maksud saya ikut menyembah Tuhan, lalu mendengarkan firman Tuhan, pulang selesai. Apa yang ditangkap dalam ibadah, ya, yaitu firman Tuhan atau hukum Tuhan atau perintah Tuhan, itu tidak cukup didengar dalam gedung gereja, ya, sebagai bagian dari liturgi dalam gedung gereja, tidak cukup di situ, namun juga harus diejawantahkan, diwujudkan dalam tindakan nyata di luar gedung gereja, di luar gedung ibadah, ya. Apa buktinya? Di luar gedung gereja itu memberkati yatim piatu, memberkati para janda-janda, ya. Jika itu dilakukan, maka ibadah dalam gedung gereja itu, ya, atau gedung ibadah, ya, itu menjadi sebuah ibadah yang sejati. Jika orang dalam gedung gereja itu mendengarkan firman Tuhan lalu berkata amin, namun ketika di luar rumah dia tidak
memberkati yatim piatu, tidak mengunjungi para janda-janda yang membutuhkan uluran tangan kita, maka dikatakan ibadahnya ibadah yang tidak murni, bukan ibadah yang sejati, hanya ibadah yang berupa ibadah liturgi saja. Ya, firman yang disampaikan diterima tapi tidak dilakukan, ya, itu hanyalah firman yang pengetahuan. Kalau dia berkata amin ketika diberkati dalam firman Tuhan, itu harus dilakukan dalam bentuk tindakan nyata di luar sana, memberkati yatim piatu dan para janda. Nah, saudara, ini menjadi sebuah hal yang penting pada saat ini, saudara. Makanya tema kita saat ini adalah mandiri. Apa hubungannya dengan kata amin, firman Tuhan, mendengar dan melakukan tadi, saudara? Nah, perhatikan baik-baik. Kata mandiri dalam kamus bahasa Indonesia, ya, kamus besar bahasa Indonesia, itu punya dua makna. Mandiri itu, yang pertama, dalam keadaan dapat berdiri sendiri. Jadi kata mandiri itu artinya dalam keadaan dapat berdiri sendiri, ya, ngurusi diri sendiri, mampu berdiri sendiri, mampu berbuat sesuatu untuk diri sendiri, ya. Yang kedua, arti mandiri adalah tidak bergantung pada orang lain, ya. Jadi yang pertama, dalam keadaan dapat berdiri sendiri, ya, ngurusi diri sendiri. Yang kedua, tidak bergantung pada orang lain atau pihak lain. Namun yang ketiga saya tambahi, ya, ini tambah dari saya sendiri. Kata mandiri juga saya terjemahkan sebagai iman diri sendiri, mandiri, iman diri sendiri, sehingga mudah diingat. Mandiri, iman diri sendiri. Nah, saudara kasihan Tuhan, di situasi pandemi sekarang ini, sikap mandiri sangat dibutuhkan, ya. Sekali lagi, di dalam situasi pandemi ini, sikap mandiri sangat dibutuhkan dalam iman Kristen kita hari ini. Mengapa, saudara? Yang pertama, karena kita tidak bisa bergantung, maksud saya saudara sebagai jemaat Tuhan, ya, sebagai orang Kristen, bukan sebagai hamba Tuhan, ya. Saudara sebagai jemaat tidak bisa bergantung terus-menerus pada bimbingan, pada nasihat, pada tuntunan, ya, seorang hamba Tuhan atau seorang pendeta. Situasi ini, saudara tidak bisa bergantung terus-menerus pada seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan. Tidak bisa bergantung pada bimbingan, tuntunan, penggembalaan dari seorang hamba Tuhan. Tidak bisa bergantung terus-menerus, ya. Yang kedua, saudara juga tidak bisa bergantung terus-menerus pada khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi di channel YouTube, saudara. Saudara tidak bisa bergantung pada itu semuanya, ya. Tidak bisa bergantung, saudara. Situasi ini berbeda, zaman ini berbeda. Kita punya keterbatasan, kita punya situasi-situasi yang tidak nyaman, tidak aman. Semua serba dibatasi, semua serba tidak nyaman hari ini, saudara. Nah, hal ini saya akan berikan contoh-contoh, ya. Yang pertama, contoh orang percaya atau umat Tuhan yang hanya bergantung kepada hamba Tuhan, ya, namun tidak bergantung kepada firman yang diterimanya dan pribadi Tuhan sendiri. Yang kedua, saya akan berikan contoh umat Tuhan yang bergantung kepada firman yang diterima, juga bergantung kepada pribadi Tuhan secara mandiri. Jadi dia tidak bergantung kepada seorang hamba Tuhan, ya.
Mari kita lihat contohnya, saudara. Ya, contoh yang gagal, tidak bisa mandiri dan hanya bergantung kepada seorang hamba Tuhan. Ya, contohnya Keluaran pasal 24. Ya, mari kita membaca Keluaran pasal ke 24 ayat 3 dan ayat 7. Ayat 3, saudara. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman. Ya, saya ulangi. Lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu, atau bangsa Israel, segala firman Tuhan dan segala peraturan itu atau hukum-hukum itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak. Jadi ketika Musa itu memberitakan hukum-hukum Tuhan dan firman Tuhan, maka bangsa Israel menjawab dengan serentak. Perhatikan apa jawabannya, saudara. Segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Sekali lagi, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan. Dengan kata singkat, mereka berkata amin. Ya. Ayat yang ke-7, saudara. Diambilnyalah kitab perjanjian itu, lalu dibacakannya dengan didengar oleh bangsa itu. Perhatikan. Dan mereka berkata, artinya bangsa Israel menjawab. Apa jawabannya? Perhatikan baik-baik. Segala firman Tuhan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Ya. Diulangi, saudara. Segala firman Tuhan disampaikan akan kami lakukan dan akan kami dengarkan. Atau kami dengarkan dan akan kami lakukan. 2 kali respon mereka. Atau mereka berkata amin. Ketika Musa berkata atau menyampaikan firman Tuhan, mereka berkata amin. Ya, ingat, dalam kata amin itu artinya setuju, ya, benar, iya, dan ada unsur tidak hanya mengakui namun juga harus melakukannya. Bangsa Israel berkata 2 kali amin. Ya, apa yang kami dengarkan akan kami lakukan. Faktanya apa, saudara? Faktanya, saudara, bangsa Israel sangat bergantung pada Musa. Maunya setiap waktu Musa itu harus ada di dekat mereka, ya, memberikan firman kepada mereka. Ya, artinya sangat bergantung. Ya, Musa saja yang menyampaikan firman Tuhan. Oke, ya. Dan mereka juga meminta kalau ada kebutuhan bertemu dengan Tuhan, mereka minta Musa lah yang mewakili mereka bertemu dengan Tuhan. Ya. Jadi ketergantungan kepada Musa itu sangat kuat. Bergantung kepada apa yang disampaikan, yaitu firman Tuhan, juga bergantung kalau mau bertemu dengan Tuhan, Musa lah yang harus mewakili mereka. Ketergantungan mereka begitu kuat, begitu lekat, saudara. Sampai akhirnya terbukti, saudara, sikap yang demikian itu merugikan sekali. Ya. Iman mereka tidak iman mandiri. Ketika menerima firman Tuhan hanya berkata amin, namun tidak melakukannya. Sehingga ketika ada sesuatu yang menguji mereka, mereka tidak tahan. Dan terbukti, saudara, baru saja bangsa Israel ditinggal Musa naik ke Gunung Sinai selama 40 hari. Bangsa Israel itu tidak tahan, saudara. Mereka tidak tahan. Keluaran pasal ke-32, ya, saya akan bacakan pasal ke-32 ayat yang pertama. Perhatikan baik-baik. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung, artinya tidak segera turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka atau bangsa Israel mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Bangsa Israel merasa ditinggalkan oleh Musa.
akibat ketergantungan yang begitu kuat kepada Musa. Mereka tidak punya iman yang mandiri. Makanya begitu ditinggal sebentar selama 40 hari, mereka tidak tahan, lalu mendatangi Harun, lalu mendesak dia untuk membuatkan sebuah Allah. Dan Harun yang terdesak membuat patung lembu emas, ya. Patung lembu emas. Lalu mereka merayakan dan menyembahnya, saudara. Ini bentuk iman yang tidak mandiri, sehingga mereka ketika ada ujian mereka tidak tahan, mereka akhirnya lari dan menyembah kepada ilah yang lain, saudara. Mari contoh yang kedua, contoh yang terakhir sebelum kita masuk ke dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang kedua, ini contoh yang iman yang mampu mandiri dan tidak bergantung kepada hamba Tuhan, ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 17 ayat 10 dan 11. Perhatikan baik-baik, ya. Ini temanya Paulus dan Silas ada di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudari situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Jadi Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Jadi sampai di Berea, mereka masuk ke rumah atau rumah ibadah orang Yahudi. Ayat 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya. Artinya orang-orang Berea itu, daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Perhatikan alasannya kenapa, saudara. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Jadi ketika Paulus dan Silas itu memberitakan firman Tuhan, mereka berkata, amin, ya. Karena mereka menerima firman itu dengan kerelaan, dengan segala kerelaan hati. Dan perhatikan, ini kuncinya, saudara, tidak hanya rela hati, ya. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Bahkan ayat 12 dikatakan, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani, ya. Dan ayat berikutnya mengatakan, lalu Paulus pergi ke Athena, meninggalkan Berea, melanjutkan perjalanan ke Athena, ya. Dari sini, ya, saudara, kita bisa menyimpulkan jemaat di Berea itu tidak bergantung kepada pelayanan Paulus, tidak bergantung kepada hamba Tuhan yang bernama Paulus dan Silas. Mereka tidak bergantung, saudara. Ketika Paulus pergi ke Athena, ya, mereka tetap bertumbuh imannya karena ada dua alasan. Yang pertama, mereka menerima firman Tuhan dengan segala kerelaan hati. Kata kerelaan hati itu artinya, ya, hati mereka adalah hati yang mau diajar, mau dinasihati, mau ditegur, mau dibentuk, mau diarahkan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ini jenis hati yang gembur, subur, ya. Makanya yang pertama, kalau saudara mau menjadi orang yang mau imannya mandiri, ya, ketika menerima firman Tuhan, siapapun yang beritakan harus punya sikap rendah hati, rela untuk dinasihati, rela untuk diajar, rela untuk dibentuk dan diarahkan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Maka ketika mendengar firman Tuhan berkata amin, ya, itu artinya mengiyakan, setuju, ya, mengakui firman itu iya dan amin, benar adanya, bahwa Tuhan yang berfirman itu juga benar, ya. Dan pengakuan itu ditindaklanjuti, dilanjutkan dengan sikap merenungkan, meneliti kebenaran firman itu, lalu mensetujui dalam tindakan-tindakan setiap hari,
diejawantahkan, diwujudkan dalam tindakan-tindakan setiap hari. Inilah bentuk jemaat Berea itu, tidak bergantung kepada Paulus dan Silas. Mereka pergi ke Athena, tapi sikap hidup mereka itu berbeda dengan di Perjanjian Lama. Ya, mereka tidak hanya berkata amin, namun mereka juga ya melakukan kebenaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dan sebelum mereka melakukan, mereka ada satu sikap namanya meneliti, seperti dalam Yakobus pasal 1 tadi, meneliti ya apakah benar demikian, dan bertekun di dalam perenungan, dan juga diejawantahkan dalam perbuatan. Ya, mengunjungi yatim piatu, janda-janda, ya, memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, banyak hal yang bisa kita perbuat setelah mendengar firman Tuhan. Jemaat Berea ini jemaat yang tidak bergantung kepada hamba Tuhan, namun dia imannya mandiri. Imannya mandiri, bergantung kepada apa yang diterimanya itu firman Tuhan, dan kebenaran itu juga bergantung kepada yang punya firman, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Ini namanya iman yang mandiri, saudara. Maka perhatikan baik-baik, tujuan dari iman yang mandiri adalah demikian. Ya, tujuan dari iman yang mandiri adalah di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 25. Inilah pentingnya, saudara, iman yang mandiri. Ya, saudara perhatikan baik-baik ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, mendengar firman Tuhan, apa yang disampaikan Yesus atau firman-Nya, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu karang. Ya, di atas batu. Batu itu bicara tentang, batu karang itu bicara tentang Yesus Kristus. Imannya dibangun di atas Yesus Kristus, di atas batu, di atas Yesus sendiri. Ayat 25, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Jadi tujuan dari iman yang mandiri adalah, yang pertama, iman diri sendiri. Artinya dibangun di atas pondasi yang benar dan yang kuat, lewat firman Tuhan yang didengar dan yang dilakukan itu. Ya, sedang membangun, saudara, sedang membangun pondasi yang kuat. Ya, itu tujuannya, saudara. Sebab kalau pondasi ini, pondasi iman ini dibangun dengan kuat, mendengar dan melakukannya, itu artinya sedang membangun pondasi iman yang kuat. Maka tujuan yang kedua, pondasi yang kuat itu membuat kalau ada hujan, banjir, dan angin tofan yang melanda, maka iman kita, ya, yang dibangun di atas pondasi yang kuat itu, ya, membuat rumah rohani kita, membuat kehidupan kita tidak mudah dirobohkan, tetap teguh berdiri, tegak. Ya, jadi tujuan iman dari mandiri adalah membuat pondasi iman kita ini menjadi kuat. Ya, karena bergantung kepada firman yang diterimanya itu dan dilakukan itu. Artinya juga bergantung langsung kepada batu karang, yaitu Yesus Kristus. Kalau itu ada, itu mandiri, maka ketika ada angin, badai, banjir, hujan, maka iman kita tidak hanyut, tidak hancur, tidak roboh, saudara. Sekarang sebagai penutup, mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya. Ketika pandemi ini membatasi ruang gerak hidup kita saat ini, virus corona ini menjadi sebuah pandemi internasional, ya, semua negara mengalami,
Kita tidak bebas, saudara. Pergi kemanapun dan ada dimanapun, kita tidak bebas. Semua serba dibatasi, termasuk di dalamnya adalah kegiatan ibadah. Susah untuk kumpul, susah untuk komsel, susah untuk mengadakan keakraban-keakraban yang bisa kita lakukan, dan ibadah di gedung gereja pun dibatasi tempat duduknya dan juga jumlahnya. Sangat dibatasi, saudara. Padahal iman kita ini bergantung ya kepada firman Tuhan yang kita terima, dan pribadi Tuhan yang memiliki firman. Jika situasi yang sangat terbatas ini kita sudah terbiasa bergantung kepada hamba Tuhan, kepada pendeta tertentu, kepada gembala saudara, ya, menjadi bahaya, saudara. Karena itu akan membuat kita tidak mempunyai iman yang mandiri, sehingga situasi hari ini ketergantungan itu terpaksa terpotong, ya, maka iman kita bisa roboh di situasi yang sulit ini. Bangsa Israel roboh imannya karena biasa bergantung kepada Musa. Firman Tuhan bergantung pada Musa, ya, mereka berkata amin tapi tidak dilakukan. Iman mereka tidak kokoh, sehingga begitu ditinggal Musa 40 hari saja, mereka langsung menyembah kepada patung lembu emas, saudara. Hari ini sama, saudara. Jika iman saya dan saudara bergantung pada seorang hamba Tuhan atau gembala, maka situasi sulit ini akan membuat iman saudara menjadi rapuh dan gampang roboh. Situasi ini gambarnya adalah ada hujan, ada banjir, ada angin topan. Ini semua adalah merupakan pandemi, ini merupakan angin, badai, topan, banjir jadi satu. Ya. Ini sebuah ujian. Kalau selama ini saudara bergantung kepada gembala, kepada apa yang difirmankan di gedung gereja, saudara hanya berkata amin, namun tidak meneliti, tidak merenungkan, tidak bertekun di dalamnya, dan tidak melakukannya dalam kehidupan sehari-hari, maka iman saudara sedang ya memiliki pondasi atau dasar iman yang rapuh. Bahkan situasi ini, kunjungan para hamba Tuhan atau pendeta kepada jemaat amat sangat dibatasi, bahkan mungkin berhenti karena kondisi ini membuat tidak nyaman. Jemaat yang dikunjungi juga merasa takut nanti hamba Tuhan itu membawa virus, atau hamba Tuhan juga merasa tidak nyaman nanti jemaatnya juga mungkin tidak sehat dan sebagainya. Ini tidak hanya bicara masalah iman, tapi masalah hikmat, saudara. Maka situasi ini menjadi berhenti, tidak ada lagi kunjungan, ya. Betapa sikap mandiri, iman mandiri itu sangat dibutuhkan hari-hari ini, saudara. Sehingga kalau saudara tidak mandiri, efeknya luar biasa. Bahkan saudara, jika ada jemaat yang sakit situasi ini, baik isolasi mandiri di rumah maupun ada di rumah sakit, perhatikan baik-baik. Dalam kesendirian seperti itu, iman mandiri itu menjadi penentu, ya, apakah dia kuat atau dia menjadi roboh. Seorang hamba Tuhan, mungkin saudara kenal, divonis kena COVID-19, lalu juga diisolasi di sebuah rumah sakit, ya, sesuai dengan pengakuannya. Dia tidak juga kehilangan sebagai sifat manusiawi dia. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ya, ada medan-medan pertempuran yang tidak bisa dilepaskan dia. Pikirannya diserang, ya, mentalnya diserang. Dia mengalami sebuah pergumulan yang berat, ya. Sementara anak istrinya tidak ada, jemaat tidak mengunjungi, dia sendirian di situ. Menjadi penentunya adalah iman dia. Ya. Beruntunglah
Sebagai seorang hamba Tuhan tentu dia mandiri, terbiasa untuk meneliti, bertekun di dalam firman Tuhan, merenungkannya, dan terus berusaha untuk melakukannya. Beruntunglah iman seperti itu membawa dia akhirnya bisa mandiri. Situasi yang sulit itu, dalam kesendirian dia di ruang rumah sakit itu, dia akhirnya menang terhadap situasi itu. Bahkan dia bisa menulis sebuah buku dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu artinya, saudara perhatikan baik-baik, situasi ini sangat membutuhkan iman yang mandiri, saudara. Kesimpulannya, saudara, hari ini, saat ini, tidak ada yang bisa diandalkan kecuali iman diri sendiri kepada Tuhan. Sekali lagi kesimpulannya, hari ini, saat ini, tidak ada yang bisa diandalkan. Seorang pendeta terkenal pun, yang diurapi pun, tidak bisa diandalkan. Itu kembali kepada saya dan saudara masing-masing, saudara, ya, bahwa yang bisa diandalkan hanyalah iman diri kita sendiri kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, kita tetap akan kuat dan menang menghadapi zaman atau masa yang sukar sekarang ini jika pondasi iman kita kuat, karena dibangun di atas dasar iman yang mandiri di dalam Tuhan dan tidak bergantung kepada manusia, termasuk kepada seorang pendeta. Dan tiba pada satu titik, saudara, hanya kita sendiri dengan Tuhan. Ya, perhatikan baik-baik situasi pandemi ini. Kita tiba pada satu titik, saudara. Semuanya bergantung kepada saya sendiri, saudara sendiri, bersama dengan Tuhan. Artinya, saudara, kita hanya bisa bergantung dan mengandalkan Tuhan saja. Tidak ada yang lainnya. Saya ulangi, pada akhirnya intinya adalah hanya kita sendiri dengan Tuhan. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Tidak ada satu manusia pun, saudara. Hanya kita sendiri dengan Tuhan dan firman-Nya yang kita terima setiap hari. Hanya Tuhan dan firman-Nya, kepadanya lah Tuhan dan firman-Nya kita bisa bergantung, saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, jika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus berkata amin. Namun juga lakukan kebenaran firman itu dengan cara meneliti, bertekun di dalamnya, merenungkannya, lalu ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga firman itu menjadi pondasi iman yang kuat. Sampai kita mencapai titik iman kita tidak bergantung kepada manusia atau kepada para pendeta terutama, namun iman kita kuat berakar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita baca ayat yang terakhir, saudara, dalam Kolose pasal yang kedua ayat ke-7. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia atau Tuhan dan dibangun di atas Dia atau Tuhan, ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Tuhan dan dibangun di atas Tuhan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu lewat firman-firman yang saudara terima. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Inilah yang saya sampaikan buat saudara. Saya melihat begitu banyak umat Tuhan, imannya kocar-kacir, imannya banyak yang tumbang, roboh, menjadi bimbang, menjadi ragu, meragukan Tuhan, ya, bimbang apakah ada Tuhan atau tidak. Karena kondisi ini memang sangat sukar. Keluarga-keluarga banyak berantakan, angka perceraian meningkat, usaha-usaha banyak yang menurun, keuangan menjadi sangat menurun. Situasi menjadi sulit, apalagi kebutuhan harus tetap jalan, saudara.
hari ini mari kita minta anugerah Tuhan memiliki iman yang mandiri, iman diri sendiri terhadap firman kita terima, kita aminkan, namun juga kita harus lakukan sehingga iman kita benar-benar mandiri, hanya bertumbuh, berdasar, bergantung kepada kebenaran yang ada dalam Yesus Kristus dan pribadi Yesus sendiri. Seperti Matius pasal 7 tadi, kita akan kuat sekalipun ada hujan, banjir, angin yang melanda, kita tetap kuat dan tidak roboh. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Roh Kudus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah oleh anugerah-Mu sejak hari ini kami boleh berkata amin, yang artinya kami percaya, kami mengaminkan, kami mengakui itu benar, itu iya. Dan oleh anugerah dan pertolongan-Mu, mampukan kami bertekun di dalamnya, merenungkan, meneliti, dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga oleh anugerah-Mu, iman kami mulai hari ini tidak lagi iman yang bergantung kepada orang lain, bergantung kepada hamba Tuhan, tapi iman kami langsung bergantung kepada kebenaran, kekuatan, kuasa firman-Mu, dan juga bergantung kepada pribadi Yesus Kristus saja. Sehingga kami didapati jika ada banjir, ada hujan, ada badai, ada topan kehidupan, kami tetap kokoh berdiri sehingga kami tetap mempermuliakan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam dan demi nama-Mu Yesus Kristus kami sudah terima berkat-Mu dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya sudah diberkati, dan saya percaya saudara sudah menangkap kebenaran ini, dan saya percaya juga saudara sudah bertekad untuk memiliki iman yang teguh, iman yang mandiri. Segala kemuliaan buat Tuhan. Sampai jumpa lagi. Shalom, Tuhan berkati.